Salam sejahtera Bapak Ibu dan juga saudara terkasih. Tema renungan kita pada hari ini, hukum kasih, tertulis dalam Matius 5 ayat 43 sampai 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di satu sore yang cerah, ada sekelompok balita sedang bermain dengan riang gembira. Tiba-tiba saja seorang anak bertengkar dengan teman sebayanya memperebutkan mainan. Mereka saling pukul dan menangis. Melihat hal itu, ibu kedua anak itu pun juga bertengkar hebat, saling menyalahkan, tak ada yang mengalah. Ketika para ibu masih sibuk dengan pertengkaran mereka, kedua balita tersebut sudah kembali bermain bersama, seolah-olah tak ada keributan di antara mereka. Sungguh, betapa mudahnya kita tersulut emosi dan terkadang sulit memaafkan seseorang. Firman Tuhan yang kita baca hari ini mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama, bahkan kepada musuh kita. Dalam kehidupan sehari-hari, untuk berkawan dengan orang yang tidak kita sukai saja sulit, apalagi mengasihi musuh kita. Mengasihi sesama itu bukan hanya mengasihi kepada orang-orang yang berkawan dengan kita, melainkan kita harus bisa mengasihi orang-orang yang membenci kita. Kisah Daud dan Saul menjadi contoh bagaimana melakukan hukum kasih itu. Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, walaupun Saul berulang kali hendak membunuh, tetapi Daud tidak membalasnya dan tetap mengasihi Saul. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bila ada orang yang membenci kita, janganlah membalas dengan kebencian, melainkan balaslah dengan kasih seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Memang terasa sulit, tetapi tetaplah berusaha melakukannya. Berdoalah, memohon pertolongannya. Kasih adalah saling mengampuni. Kasih itu saling mendoakan. Kasih itu saling menolong satu sama lain. Kasih itu murah hati. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu dan juga saudara terkasih. Tema renungan kita pada hari ini, firman itu dekat, tertulis dalam Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Firman Tuhan itu dekat, ada di hati dan mulut kita setiap hari. Artinya, setiap kata dan tingkah laku kita adalah penampakan dari firman Tuhan. Kita menjadi firman yang terbuka, yang bisa dibaca dan dilihat orang setiap saat. Firman itu ada di mulut kita, berarti bahwa firman Tuhan itu
cukup mudah untuk disampaikan kepada orang lain. Firman Tuhan itu tidak jauh dari kita apabila kita percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Ia telah mati dan Allah membangkitkannya dari antara orang mati. Maka kita akan diselamatkan. Firman Tuhan itu kekal, tidak dapat berubah dan tidak bisa gagal. Firman Tuhan itu bukanlah perkataan-perkataan biasa yang ditulis dan dicatat ribuan tahun yang lalu. Firman Tuhan itu adalah kekuatan yang hidup. Firman Tuhan itu kekal. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Maka terimalah firman itu dengan iman. Lalu, apa yang harus kita lakukan? 1. Marilah menjadi pelaku firman Tuhan. Kita harus menjadi pelaku firman yang telah kita baca dan kita dengar. Ketika Tuhan memberi perintah atau larangan melalui firman-Nya, pastilah Tuhan sudah memperhitungkan bahwa kita akan mampu untuk melakukannya. Marilah membagikan firman Tuhan itu kepada orang lain. Kita membagikan firman Tuhan itu tidak harus melalui mulut, tetapi juga dapat kita wujudkan dalam setiap tingkah laku dan perbuatan kita. Amin.